Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nashtarshiduh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita semua dipilih Allah berkumpul di malam mulia karena berkat Rasul yang paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anishigagi. Tidak ada manusia yang lebih mulia, tidak ada manusia yang lebih agung melainkan Nabi besar Muhammad. Dan beruntung orang yang mengikuti Nabi, orang yang meneladani Nabi, maka dia akan terbawa ke dalam kemuliaan. Dan barang siapa orang yang selangkah sedikit keluar daripada jalan dan syariat Nabi, maka dia akan memperoleh kehinaan di dunia maupun di akhirat. Namun beruntung malam hari ini kita semua dipilih Allah, digerakkan Allah, diundang Allah, datang dari rumah kita, melangkahkan kaki ke tempat ini. Insya Allah langkah kita ke tempat ini menjadi langkah kita untuk dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak mengenal cinta sama Nabi Muhammad? Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam maulidnya beliau mengatakan, tatkala Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini, wa kullu dabatin li Quraisyin natagat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Ketika Nabi lahir ke alam dunia ini, ketahuilah seluruh dabah, seluruh makhluk Allah, rerumputan, dedaunan, pepohonan, bahkan hayawan ikut bergembira, memberikan isyarah yang jelas bifasihil ibarah ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini. Kambing-kambing, sapi, unta dan lainnya ikut bertasbih, bertahmid, memuji kepada Allah dengan kelahiran Nabi besar Muhammad. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini, dahulu Nabi lahir dalam keadaan yatim. Sayyidatuna Aminah, ibunda tercinta beliau, ketika masa menyusui, itu satu kampung dikenal namanya kampung Bani Sa'ad. Ada satu kampung namanya kampung Bani Sa'ad. Ini adalah kampung Badui, pedalaman kota Mekah. Di kampung tersebut banyak para ibu-ibu, setiap tahun mereka meninggalkan Bani Sa'ad pergi ke kota Mekah. Ngapain? Mereka menyusui anak-anak bangsawan, anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat yang ada di kota Mekah. Halimah binti Abi Dzu'aib beserta rombongan yang lain mempersiapkan diri berangkat menuju kota Mekah. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Halimah cuman punya keledai. Kalau yang lain naik mobil Mercy, ada yang naik mobil Alphard. Halimah naik keledai, binatang yang paling males. Yang lain datang duluan ke kota Mekah. Ada yang dapat anak bangsawan, ada yang dapat anak raja. Karena keterlambatan Halimah, tidak tersisa satu orang bayi pun kecuali bayi daripada seorang anak yatim. Halimah nanya sama ibu-ibu yang lain, Bu, kenapa ente pada nggak ada yang mau ngambil ini seorang bayi? Maka ibu-ibu tukang susu lain berkata, ya Halimah, kalau kami mengambil bayi tersebut, siapa yang akan memberikan upah bayaran untuk menyusui ini bayi? Kenapa? Dia anak yatim. Halimah merenung, daripada saya jauh-jauh kemari pulang dengan tangan kosong, lebih baik saya ambil saja ini bayi. Maka Halimah mendekati, bertanya, siapa ibunya? Saya Aminah, biar saya yang menyusui ini anak. Berapa bulan? Ambil 3 bulan, aku berikan upah engkau menyusui. Ketika Halimah buka wadah bayi tersebut, Halimah mengatakan, wallahi wajhuhu yustashkul gamam liwajhikal karim. Demi Allah,
Tidak pernah mata ini memandang pemandangan yang lebih indah ketika memandang bayi Nabi besar Muhammad. Halimah mengatakan, kalau bayinya kayak begini nggak perlu digaji, nggak perlu bayar upah. Kenapa? Cukup memandang wajahnya pun hadiah terbesar dari Allah. Man ra'a wajhaka yas'ad. Orang kalau udah mandang wajah Rasulullah, hatinya gembira. Para sahabat yang kelaparan, sahabat yang kehausan, ketika berjuang dalam keimanan di bawah naungan Nabi, mereka dibaikot, dizolimi, diintimidasi. Mereka nggak makan, mereka nggak minum, tapi mereka mengatakan musibah yang menimpa kami kecil. Tapi ketika kami memandang wajah Rasulullah, laparnya kami hilang, hausnya kami hilang, problemnya kami hilang, sumpeknya kami hilang. Cukup mandang wajahnya Rasulullah. Halimah pulang bawa itu Nabi Muhammad. Sebelum pulang ke Bani Sa'ad, mau ngambil berkah untuk mencium Hajar Aswad. Seluruh orang di dunia ini mereka ingin mencium Hajar Aswad. Ketika Halimah membawa bayinya Nabi Muhammad, itu Hajar Aswad bergetar mencium wajahnya Rasulullah. Seluruh manusia ingin mencium Hajar Aswad, Hajar Aswad mencium wajahnya Nabi besar Muhammad. Halimah pulang ngebut. Ibu-ibu yang pulang duluan naik Camry, naik Alphard, naik Mercy, kesusul sama Halimah naik keledai. Ibu-ibu yang lain bilang, ya Halimah, fada' jazbaz zimami wala tasyugha. Ya Halimah, pegang tali kekangnya, jangan ngebut, jangan ugal-ugalan ente. Kata Halimah, fagaidu syaugiha lil hayyi jazib. Bagaimana tidak, ketika Halimah memandang wajah itu keledai, menetes air mata, gembira membawa Nabi Muhammad. Sampai kampungnya ini Halimah, dia menceritakan, wallah, kampung kami ini gersang, tandus, jarang hujan. Ketika ada bayi Nabi Muhammad ke rumah kami, itu kampung kami jadi berkah. Tanaman menjadi subur, penyakit wabah semuanya hilang. Yang penyakitan hilang, yang kambingnya tidak mengeluarkan susu disentuh bayi Nabi Muhammad, susunya keluar. Apa kata Halimah? Dulu kami di kampung kami kalau ada bulan purnama, kami matikan lentera kami, ngehemat minyak. Kalau nggak ada bulan purnama baru kami nyalain. Tapi semenjak ada bayi Nabi Muhammad di rumah kami, mau ada bulan purnama, mau nggak ada bulan purnama, kami nggak udah butuh lagi sama cahaya. Kenapa? Cukup dengan wajahnya Nabi Muhammad. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Setiap rumah, setiap tempat, setiap hati yang kosong, kalau di situ ada Nabi Muhammad, maka akan terang benderang. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini menjadi asbab diangkatnya bala oleh Allah, terangkatnya musibah dari Allah, disirnakannya setiap wabah yang menimpa kita, dijauhkan dari penyakit zahir maupun penyakit batin. Yang datang bawa hajat nggak pulang, Allah kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, Allah Ta'ala permudah segala urusannya. Yang tertimpa penyakit-penyakit yang dia sadari maupun yang belum dia sadari, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya. Masyikama majma'il maulud yujalil gurub. Mudah-mudahan pembacaan maulid kita pada malam hari menjadi asbab diangkatnya bala dan musibah di tengah-tengah kami. Amin ya rabbal alamin. Hadal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.